Sebuah momen istimewa tersaji pada Minggu 5 Januari 2024 ketika Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon hadir dalam acara Silaturahmi Budaya di Wantilan Puri Setiaki, Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar. Acara ini mempertemukan berbagai tokoh lintas etnis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Provinsi Bali sebagai memperkuat harmoni budaya di Pulau Dewata. Kehadiran Menteri Kebudayaan Fadlizon disambut hangat tuan rumah, Anak Agung Bagus Ngurah Agung yang akrab disapa Gung Ngurah selaku Manggala Puri Gede Karangasem sekaligus Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Provinsi Bali beserta istri Dr. Gongtini Gorde selaku Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali dan Kepala Pusat Studi Undiknas PSU. Putra dan menantu Gung Ngurah dan Gongtini Gorde yakni Anak Agung Bagus Ngurah Agung Surya Putra dan Anak Agung Mia Inten Telia juga turut menyambut kehadiran Menteri Kebudayaan dan rombongan. Diskusi budaya yang dipandu moderator Anak Agung Mia Inten Telia menjadi jiwa dari acara ini. Para tokoh undangan hingga perwakilan organisasi etnis berbagi pandangan menenun gagasan tentang keberagaman yang indah. Dalam momen ini, perbedaan bukanlah sekat, melainkan jembatan menuju kesatuan. Tak hanya diskusi, Menteri Fadlizon turut menyerahkan sertifikat kepada para pemenang lomba gastronomi, kompetisi kuliner yang telah digelar sebelumnya. Kreasi masakan lokal yang penuh cita rasa membuat beliau terkesan saat mencicipi hasil karya para pemenang di stand-stand kuliner yang ditampilkan. Tak berhenti di sana, Fadlizon diajak menyelami pusaka budaya yang ada di Puri Setiaki. Benda-benda seni hingga koleksi keris bersejarah menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Menteri Kebudayaan terlihat takjub seakan mendengar bisikan dari masa lalu yang berbisik tentang kearifan lokal. Dalam pembukaan acara, Anak Agung Bagus Ngurah Agung yang akrab disapa Gung Ngurah selaku Manggala Puri Gede Karangasem sekaligus Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Provinsi Bali menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya di tengah keberagaman masyarakat. Gung Ngurah menyebutkan bahwa kedatangan Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Terlebih lagi pihaknya dan Fadlizon telah lama saling mengenal khususnya dalam bidang perkerisan. Selain itu, Fadlizon juga mengetahui bahwa Gung Ngurah merupakan tokoh puri sekaligus tokoh budaya di Bali. Hal inilah yang mendorong Fadlizon untuk mengadakan silaturahmi tersebut. Fadlizon mengungkapkan kesan positif terhadap acara tersebut karena dihadiri oleh para ketua paguyuban etnis Nusantara, di mana Gung Ngurah sendiri juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Provinsi Bali. Di tengah keberagaman etnis dan budaya baik di Bali maupun di Indonesia secara umum, budaya menjadi garda terdepan dalam mempersatukan masyarakat. Dari diskusi yang berlangsung, muncul berbagai ide untuk menyelenggarakan kegiatan kebersamaan yang melibatkan berbagai etnis. Kedepannya diharapkan hasil diskusi tersebut dapat ditindaklanjuti terutama dalam bidang budaya. Gung Ngurah juga menegaskan bahwa Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara FKPN Provinsi Bali siap mendukung berbagai kegiatan dan program-program Kementerian Kebudayaan RI. Dengan Fadlizon menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, diharapkan pelestarian budaya Bali akan semakin terjaga. Di sini beliau juga cukup berkesan karena di sini saya mengajak teman-teman ketua-ketua Paguyuban Etnis Nusantara yang kebetulan saya jadi ketua dari Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara. Nah, jadi nyambunglah ininya apa yang dia harapkan dengan apa yang potensi yang kita ada di Bali ini sebagai penduduk Denpasar Bali yang multi etnis ini. Jadi akan kita jadikan simbol keragaman dan dengan budaya kita mempersatukan semuanya. Dan di sini tadi timbul ide untuk membuat acara-acara kebersamaan yang terdiri dari berbagai etnis. Harapannya apa yang sudah kita bicarakan tadi itu semoga ada kelanjutannya nanti, terutama di bidang budaya yang akan event-event nanti dilakukan di Bali bersama Paguyuban Etnis Nusantara.
Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon mengatakan Indonesia dengan kekayaan budaya yang luar biasa memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global dalam bidang kebudayaan. Keberagaman ini tercermin dari 1.340 etnis dan 718 bahasa yang tersebar di seluruh Nusantara. Potensi budaya ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan mega diversity terbesar di dunia. Terlebih lagi saat ini di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Kebudayaan menjadi satu institusi tersendiri untuk pertama kalinya. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia lebih mudah untuk digerakkan sebagai fondasi. Pemerintah juga terus berupaya memajukan budaya nasional sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini artinya ada jaminan dari negara untuk kebebasan memelihara budayanya masing-masing. Dengan demikian, perintah konstitusi tersebut tidak hanya sekedar imbauan lagi, tetapi imperatif. Fadlizon juga menyebutkan bahwa Kementerian Kebudayaan ini adalah alat atau instrumen bagi masyarakat. Ditekankannya bahwa di dalam memajukan kebudayaan tidak bisa satu pihak. Tidak bisa top down maupun bottom up, jadi harus semua lini yang bergerak bersinergi antara pemerintah, semua tingkatan, pihak swasta, komunitas-komunitas, dan organisasi-organisasi. Menunjukkan bahwa inilah salah satu kekayaan budaya Nusantara. Saya dari hari pertama mengatakan kita ini keanekaragaman kita ini luar biasa. Keberagaman kita ini bukan hanya diversity, tapi mega diversity. Karena begitu beragamnya kita dan ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar di dalam budaya kita. Karena dari jumlah 1.340 etnis di Indonesia yang tercatat, tentu melahirkan ekspresi budaya yang sangat unik masing-masing, punya ciri khas. Begitu juga dengan bahasa yang jumlahnya tercatat paling tidak 718 bahasa di Indonesia. Dengan difokuskan sebagai satu institusi kementerian tersendiri, maka kebudayaan kita ini bisa lebih mudah untuk digerakkan sebagai fondasi. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, adanya kementerian ini tentu adalah alat. Ini adalah sebuah instrumen bagi masyarakat. Jadi saya ini kebetulan yang diberi tugas oleh Pak Prabowo adalah alat dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan alat dari masyarakat. Ya, gunakanlah alat itu, kira-kira. Alat yang harus diperalat, kira-kira gitu. Jadi kalau alat itu tidak diperalat, jangan disalahkan pemerintah. Tapi memang di dalam memajukan kebudayaan tidak bisa hanya satu pihak, tidak bisa top down, juga tidak bisa bottom up. Jadi harus semua lini, top down dan bottom up itu. Harus ada sinergi antara pemerintah, kemudian pemerintah itu dari pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai desa, Banjar di sini, sampai juga swasta dan juga komunitas-komunitas. Meski kaya akan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Masuknya budaya asing melalui arus globalisasi mempengaruhi masyarakat menciptakan kompetisi dalam soft power atau dominasi budaya. Indonesia perlu memastikan bahwa budayanya tidak hanya bertahan tetapi juga mampu menjadi kekuatan global yang berkontribusi pada peradaban dunia. Lebih lanjut, Fadlizon mengatakan Bali sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia memegang peranan penting dalam mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Namun tingginya kunjungan wisatawan asing juga membawa tantangan berupa akulturasi antara dan potensi terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat Bali dituntut untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan tradisi dan menghadapi pengaruh global. Bali juga diharapkan menjadi jendela dari diplomasi kebudayaan.
Belajar dari keberhasilan negara lain seperti Korea Selatan dengan Korean Wave atau Jepang dengan budaya popnya, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan Indonesia Wave sebagai kekuatan budaya di kancah internasional. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Indonesia optimis bahwa keberagaman budayanya akan menjadi kebanggaan nasional sekaligus kekuatan global. Fadlizon bahkan menyebut bahwa Pulau Bali selalu atraktif tidak hanya bagi dunia internasional, tapi juga di tingkat nasional. Fadlizon juga mengucapkan terima kasih kepada pihak tuan rumah, dalam hal ini Anak Agung Bagus Ngurah Agung, karena telah mengadakan acara yang luar biasa sehingga dirinya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lintas etnis. Masukan-masukan yang ia dapat dalam diskusi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Kebudayaan RI. Penting sekali kita ini untuk melestarikan tradisi, melestarikan warisan budaya, cagar budaya. Tapi juga selain melestarikan ini atau melindungi, yang lebih penting juga mengembangkan dan juga memanfaatkan supaya budaya kita ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Dan saya kira bisa. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara tetangga, termasuk mungkin yang agak menonjol itu Korean Wave, Korean Hallyu, itu melahirkan K-pop, drama Korea, film, itu kan soft power tadi, dan soft powernya sampai masuk ke Indonesia. Nah, begitu jadi Jepang dengan pop culture-nya, soft power. Nah, kita ke depan ini harus membuat itu. Bagaimana Indonesian Wave keluar, dan saya yakin kita sangat bisa, dan ini membutuhkan dukungan dari para pelaku budaya, para pegiat budaya, para pejuang budaya yang terefleksi dari beragam suku, bangsa, etnis, dan lain-lain. Jadi kita sangat senang sekali Ratu Agung bahwa saya bisa dialog juga, terutama ke depan mungkin kita sangat terbuka untuk berkolaborasi, bersinergi apa yang bisa kita lakukan. Pulau Bali ini pasti selalu atraktif ya bagi dunia internasional maupun dari mana-mana pun. Kalau ada acara di Bali pasti mereka mau datang. Sementara itu, Dr. Gongtini Gorde selaku Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali dan Kepala Pusat Studi Undiknas PSU menyoroti berbagai inisiatif strategis untuk pelestarian budaya Indonesia, terutama peran perempuan sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Diskusi ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara komunitas, pemerintah, dan organisasi perempuan untuk menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan melalui spirit sinergi Pangpadapayu. Gongtini Gorde kemudian memperkenalkan produk binaan HIPI Bali khususnya di sektor gastronomi. Dalam hal ini, pihaknya ingin mengangkat budaya kuliner khas daerah. Gongtini Gorde juga memperkenalkan sebagai salah satu binaan dari Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang dilaunching oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA). Jadi, melalui program tersebut, Gongtini Gorde ingin menciptakan miniatur dari berbagai komunitas. Salah satu inisiatif penting yang juga diangkat Gongtini Gorde adalah hadirnya kelas perempuan di Sekolah Tinggi Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja yang menjadi platform pertama di Indonesia untuk meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi hingga pelestarian budaya secara formal. Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis budaya dengan harapan dapat menciptakan generasi yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia. Artinya, satu perempuan terdidik, satu generasi terselamatkan. Kebetulan kami juga ingin membangun ekosistem dari UKM itu sendiri. Nah, di dalam beberapa hari, saya kebetulan pas berulang tahun di tanggal 31 kami mencoba untuk budaya kuliner, gastronomi kami lombakan di antara usaha-usaha teman di
Himpunan Pengusaha Pribumi. Rumah ini adalah Rumah Indonesia yang kebetulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan sedang di-launching ruang bersama Indonesia. Nah, ini salah satu miniaturnya. Jadi semua organisasi perempuan, dan sekarang saya beralih ke organisasi yang tidak gender perempuan. Nah, itu. Jadi lengkap ini sebenarnya menjadi miniatur dari berbagai komunitas. Nah, kami kebetulan bergeraknya di perempuan dari 2016 sampai 2023 kami menjalankan semua program pemberdayaan perempuan dari kementerian. Ternyata perempuan itu harus masuk ke formal S1-nya. Maka 2024 tanggal 2 Oktober sebelum berakhir Menteri dari Bali Bintang Puspayoga, kami membawakan sebuah legasi bahwa kelas perempuan sudah ada di Bali, yang pertama di Indonesia. Jadi sama yang mendukung dari Ketua Permabudi sudah ada yang. Dalam kesempatan ini, Dr. Gungtini Gordes selaku Ketua DPD HIPI Bali juga memperkenalkan dan menyerahkan produk unggulan HIPI Bali, yakni beras sehat pribumi kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon. Inovasi beras sehat pribumi ini langsung direspon positif dan diapresiasi oleh Fadlizon yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Organisasi kami untuk dempot 500 hektar beras sehat. Ini contohnya. Jadi mudah-mudahan Basnas kalau mau menyumbang beras kemana-mana, jangan lagi beras yang biasa-biasa, tapi beras sehat. Ini yang fortified juga. Nanti dilanjutkan. Baru berani kita mengatakan beras sehat melalui pupuk organik. Perempuan ini yang berbeda. Dalam sesi diskusi, para tokoh dan undangan yang hadir menyampaikan pandangan hingga berbagai aspirasi dan harapannya. Dr. Nyoman Sedane, Kepala Pusat Kajian Sosial, Komunikasi dan Budaya Undiknas mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang memfokuskan Kementerian Kebudayaan menjadi satu institusi sehingga diharapkan bisa fokus dalam menjawab permasalahan-permasalahan kebudayaan. Bali sebagai ikon budaya dunia menghadapi tantangan besar akibat globalisasi yang dapat menjadi ancaman bagi generasi muda jika tidak ditangani secara serius. Salah satu langkah penting adalah mengembalikan marwah puri dalam kehidupan masyarakat Bali. Puri diharapkan tetap menjadi penjaga adat, budaya, dan agama di Bali meskipun peradaban terus berubah. Sebagian puri yang masih bertahan didukung oleh stabilitas ekonomi, namun ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah Bali, khususnya Bali Timur, menjadi perhatian. Pusat Kajian Sosial, Komunikasi dan Budaya Undiknas berencana menginisiasi kajian terkait optimalisasi peran puri sebagai destinasi wisata dan pusat budaya, khususnya di wilayah Bali Timur, seperti Puri Gede Karangasem. Kajian ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Bali dan mengembangkan potensi puri sebagai pusat budaya yang bernilai ekonomi. Namun pengembangan ini harus tetap menjaga pakem tradisional dengan aturan internal yang jelas. Memang kami berharap pada aspek pemerataan ekonomi di Bali ini betul-betul mampu diwujudkan secara merata. Sehingga salah satu yang kami inisiasi adalah Puri Gede Karangasem. Bukan karena kami baik dengan Pak Agung, bukan itu maksudnya. Tapi potensinya ada, gitu. Potensi ada, sehingga itulah latar belakang kami. Mengapa kami ingin menginisiasi? Dan satu sisi juga Bali bagian timur yang berada di Karangasem memang secara pertumbuhan ekonominya sangat rendah, Pak. Sehingga ini penting, sehingga peran Puri seperti pernyataan Pak tadi, karena tidak semua masyarakat akan memahami dan membaca pasal 32 itu. Saya yakin enggak. Karena di sini tugasnya sebenarnya sudah tertuang, ada setiap masyarakat memiliki peran itu. Tapi kalau pasal 33 saya yakin dibaca dengan tuntas. Karena itu ada aspek kepentingan ekonomi dan sebagainya. Sehingga ini inisiasi kami, sehingga bagaimana mewujudkan peran Puri dalam artian Puri yang memiliki ekonomi tersendiri mampu dikembangkan dan memiliki nilai ekonomi, Pak. Cuma dengan catatan nantinya memang betul-betul Puri harus menjaga pakemnya. Dalam artian ada aturan internalnya yang dibangun dulu. Sampai di mana yang bisa dilakukan gitu.
Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Bali Dr. Putu Agung Priyanta menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam melindungi warisan budaya Indonesia dari klaim negara lain seperti yang pernah terjadi pada batik dan reog Ponorogo oleh Malaysia. Pihaknya berharap Kementerian Kebudayaan agar lebih proaktif mendata dan menjaga warisan budaya Indonesia agar tidak terjadi klaim terlebih dahulu sebelum pemerintah bertindak. Menurutnya, masalah seperti ini sebenarnya dapat dimitigasi dengan langkah yang lebih strategis dan preventif. Selain itu, Putu Agung Priyanta juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap penegakan aturan terkait arsitektur Bali. Ia mengungkapkan bahwa saat ini arsitektur tradisional Bali mulai diabaikan dengan pembangunan yang mengarah pada gaya modern seperti di Miami. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengancam identitas budaya Bali. Gimana kayak misalnya Bali itu betul sih bisa bermasa tua. Saya sebagai orang Bali amat sangat concern dengan contoh kalau saya kebetulan di real estate, jadi itu sudah ada peraturan arsitektur Bali yang ini, tapi penegak hukumnya not so strong. Jadi Bali is turning into Miami. That's my biggest concern gitu. Sudah itu mereka bangun aja. Kalau orang dari pemerintahan perizinan itu ya dari kami investasi Bu. Kita tidak boleh menolak investasi. Tapi ya mungkin itu perlu ada ya nanti antara mungkin cross antar kementerian dan saya kurang mengerti karena saya bukan orang pemerintahan, itu concern kami dari di sini. Ferry Henry selaku Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Minang Sayo IKMS Bali mengapresiasi acara silaturahmi budaya dan kehadiran Menteri Kebudayaan RI berdiskusi dengan para tokoh lintas etnis dan para penggiat budaya. Pihaknya juga mengapresiasi Kementerian Kebudayaan menjadi satu kementerian sendiri dan IKMS siap mendukung penuh program-program Kementerian Kebudayaan agar menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia. Kalau mengadakan acara di Bali, beda dengan mengadakan acara di provinsi-provinsi lain. Kalau di Bali, otomatis dilihat oleh dunia. Dan itu pernah satu konsep acara, kebetulan memang kita di Bali, orang di Bali itu sudah memakai falsafah dengan Rumi di Bija itu sudah lagi junjung. Dan bagus suatu pembina kami, kita pernah melaksanakan kegiatan budaya di Ring 1 Pantai Kuta. Itu seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu hadir acara itu, dan itu luar biasa. Kami melihat kalau sekiranya nanti Pak Menteri membuat acara multi etnis Nusantara di Ring 1 Pantai Kuta, itu luar biasa. Itu dunia internasional akan meliput dan bisa menjadi kerjasama yang sangat apik antara Kementerian Budaya dengan Kementerian Pariwisata. Itu harapan kami, dan insya Allah iya kami dengan koordinasi Pak Agung nanti kita siap mensupport acara itu. Kita mensupport, ya. Nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu Pak Menteri datangkan orang dari apa, kita di sini aja sudah bentar. Kita ya nggak perlu, kalau posnya ringan lah, kita semua punya ada di sini. Apresiasi serupa disampaikan pembina Ikatan Keluarga Besar IKBT Plobamura Bali Yusdi Dias. Pihaknya pun berharap keberagaman dan persatuan di Indonesia tetap terjaga di tengah berbagai tantangan seperti maraknya hoax atau kabar bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Pihaknya pun berharap pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dapat menertibkan hoax dan ujaran kebencian di medsos. Terutama bukan media mainstream, tapi netizen ini saya titipkan, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada Kominfo, masa nggak bisa ditertibkan sih Pak? Oh, ujaran kebencian itu masa bisa ditertibkan? Kan gitu, jurnalis keluarga. Saya setengah mati Pak Bumura, Pak tokoh-tokoh lain menyampaikan, tapi kita kalah kalau tidak viral, tidak seru gitu. Ternyata banyak cerita-cerita viral yang diulang-ulang Pak. Kurang-kurang
Cari konten kreator yang gawat-gawat sekali dunia ini, padahal nggak santai-santai saja kita di sini. Akademisi Undiknas Dr. Niwayan Suryati menyampaikan pandangannya tentang pariwisata Bali berlandaskan pada budaya, di mana ritual-ritual keagamaan yang menjadi daya tarik pariwisata Bali banyak bersumber dari peran perempuan. Perempuan di Bali memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga keberlanjutan ritual baik dalam hubungan dengan Tuhan, lingkungan maupun sesama manusia atau yang dikenal dengan konsep Trihita Karana. Untuk mendukung hal ini, Wayan Suryati berencana mengajukan proposal yang bertujuan memperkuat ritual-ritual keagamaan sekaligus memberdayakan potensi perempuan Hindu di Bali. Pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Mohon izin banget bahwa budaya di Bali itu untuk ritual-ritual keagamaan yang menguatkan pariwisata Bali adalah bersumber dari perempuan. Karena komitmen dan konsen perempuan di dalam mengedepankan ritual itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan itu tidak pernah berhenti dilakukan dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Purnama Tilem, Kajang Kliwon itu hari-hari besar itu semua adalah kegiatan perempuan. Nah, oleh karena itu kami tadi menyimak betul apa yang Pak Menteri sampaikan. Kiranya diizinkan kalau ada anggaran, kami mohon nanti melalui Dinas Provinsi, melalui Puri Gede Karangasem, karena selama ini Dua Gomurah, Raja Puri Gede, beliau membina Gebuk Inde itu yang mungkin anggarannya tidak terlalu besar, tetapi tetap harus ada. Kemudian beliau juga membina kegiatan-kegiatan keumatan Muslim di Karangasem, itu luar biasa. Oleh karena itu nanti melalui kesempatan ini, nanti kami akan mengajukan proposal melalui Dinas Provinsi, mohon diperhatikan entah melalui Puri Gede Karangasem, entah melalui organisasi perempuan. Kami akan menyampaikan bagaimana kami akan tetap berupaya untuk bisa menguatkan ritual-ritual keagamaan dan menguatkan potensi para perempuan Hindu yang ada di Bali. Para pemenang lomba gastronomi mengungkapkan kesan dan harapan mereka setelah bertemu dengan Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon. Kadek Tirtayasa yang mewakili tim Sti Satya Dharma Singaraja yang mendapatkan juara 1 dalam lomba gastronomi tersebut mengaku tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Puri Setiaki. Ia berharap bagaimana ke depan Menteri Kebudayaan RI bisa selalu mensupport kebudayaan-kebudayaan Bali untuk terus dilestarikan. Terima kasih, hari yang luar biasa dan juga istimewa. Terima kasih kesempatannya karena kami sudah diundang pada kegiatan hari ini, di mana kami di Puri Setiaki tepatnya kita dihadiri oleh Menteri Kebudayaan. Jadi terima kasih Bapak sudah hadir ke Bali. Terus kesan yang saya dapatkan dari kehadiran Bapak Menteri itu sangat luar biasa karena diserahkan secara langsung untuk sertifikat kami untuk Sti Dharma yang sudah juara 1 lomba gastronomi. Kemudian itu adalah kesempatan yang luar biasa diserahkan langsung oleh Bapak Menteri. Jadi harapan saya ke depan adalah bagaimana nanti Pak Menteri bisa selalu mensupport apapun itu terkait kebudayaan yang kita bisa lestarikan, baik itu dari umur kecil dan sampai jenjang-jenjang berikutnya itu selalu disupport oleh Bapaknya. Hal apapun yang terkait dengan kebudayaan yang positif itu selalu disupport, apalagi kita di Bali harus mempertahankan budaya Bali biar tidak hilang kultur dari kebudayaan Bali yang sudah luar biasa terkenal di berbagai negara. Idewo Ayu Supartini, perwakilan dari tim Hippie Bangli yang meraih juara kedua dalam lomba gastronomi, menyatakan bahwa dapat bertemu langsung dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon merupakan momen yang luar biasa. Tim Hippie Bangli yang menyajikan kuliner Bekeren Puri Agung Bangli juga merasa sangat senang dan bangga karena Fadlizon berkenan mencicipi hidangan tersebut dan memberikan tanggapan yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa, jadi ketemu langsung dengan Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon. Beliau sungguh welcome dan humble dalam kegiatan hari ini di Setiaki. Bangga sekali saya sebagai salah satu pelaku UMKM yang mana saat ini saya memperkenalkan Bekeren Puri Agung Bangli, yang mana Bekeren ini adalah makanan tradisional yang mana menjadi makanan raja zaman dahulu. Nah, ini akan kami lestarikan dan bersyukur sekali tadi Pak Menteri berkenan mencicipi, dan tanggapan beliau luar biasa karena proses dari masak Bekeren ini sangat panjang dan salah satu menjadi pelestarian budaya.
luar biasa dan secara langsung tadi beliau menyerahkan sertifikat karena pikiran menjadi juara 2 gastronomi yang diselenggarakan pada 31 Desember kemarin. Hajah Nimi Gulam, pendiri Nati yang berhasil meraih juara ketiga dalam lomba gastronomi, mengaku sangat senang karena sertifikat penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Ia berharap melalui penyelenggaraan lomba gastronomi ini, cita rasa budaya dan warisan leluhur dapat terus terjaga. Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya nenek moyang melalui makanan dan minuman yang sehat serta alami. Pada hari ini sangat berbahagia mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai juara 3 yang langsung diberikan oleh Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Dr. Fadlizon. Tentunya harapan kami diadakannya lomba gastronomi ini adalah menjaga cita rasa budaya, melestarikan budaya yang setiap makanan minuman itu adalah esensial roh kesehatan. Jadi saat kita makan dan minum selalu dengan budaya dan mengingat akan warisan leluhur dengan menjaga kealamiannya. Tentunya harapan kita, mari kita bersama-sama meningkatkan kembali budaya warisan nenek moyang kita dengan melalui makanan dan minuman yang sehat, terutama natural alami yang sudah banyak bermanfaat buat kesehatan masyarakat. Kesan yang sama juga diungkapkan oleh Tiwi Chandra, owner Ferment yang juga Presiden Rotary Club of Bali Bersinar. Dia mengaku senang setelah stand miliknya didatangi Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Tiwi Chandra memperkenalkan produk fermentasi buah jeruk kepada Menteri Fadlizon yang menurutnya bisa menjaga ketahanan tubuh dan kesehatan pencernaan serta cocok bagi yang melaksanakan program diet. Hal ini kami memfermentasikan buah jeruk asli, jadi sesuai dengan kearifan lokal itu kita mencoba mengaktifkan kembali atau membudayakan kembali minuman tersebut. Yang minuman tersebut adalah kandungan gizinya sangat baik ya, di mana akan sangat berguna untuk membantu pencernaan dan juga untuk kekebalan tubuh. Tadi senang sekali Pak Menteri mengunjungi stand, kemudian beliau senang sekali karena beliau lagi diet, jadi cocok juga nih untuk orang diet. Kurang lebih seperti itu. Harapan kami adalah dengan fermentasi ini kita akan menjadi lebih sehat dan budaya kita memfermentasikan makanan untuk menjadi gizi lebih baik lagi akan bisa terwujud. Hari itu, di bawah atap Puri Setiaki, budaya Nusantara bukan hanya dirayakan, tapi juga dirangkul, dijaga, dan diwariskan untuk generasi mendatang. Sebuah silaturahmi yang bukan hanya mempersatukan, tapi juga menguatkan jiwa bangsa. Bali 1 mengabarkan.